Baik, selamat pagi, siang, dan malam, Pak Ian dan teman-teman. Saya beserta rekan-rekan saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Alfia Kurnia, saya sendiri Jasmine Rizky, Abdul Roman, dan Nazila Azhara akan mempresentasikan materi kami mengenai novel era Yeltsin yang berjudul Omonra. Selanjutnya, baik, kembali ke identitas dan sinopsis buku. Jadi, pada cerita Omonra berkisah tentang protagonis bernama Omon Krimov-Vazov yang lahir di Moskow pasca Perang Dunia II. Nah, plotnya ini berkisar mengenai hidupnya sejak masa kanak-kanak hingga ke masa remajanya yang kelam. Nah, di masa remajanya ini, dia mulai memiliki kesadaran bahwa rezim Soviet itu sangat mengikat dirinya. Jadi dia ingin membebaskan diri dari gravitasi bumi dengan tuntutan batas-batas ideologis negara yang kaku tadi. Jadi dia memutuskan untuk menjadi astronot. Nah, berikut adalah identitas buku. Next. Untuk hubungannya sendiri dengan era Yeltsin yaitu yang pertama, Yeltsin membangkitkan liberalisasi dan oligarki dalam program-programnya pas masa kepemimpinannya ke dalam Rusia. Nah, bentuknya ini adalah melalui kerjasama perusahaan barat. Nah, lalu dia juga memiliki usaha untuk menghilangkan reputasi Soviet yang kelam. Contohnya ini adalah penghapusan penggunaan bendera paluarit dan menggantikan dengan bendera Rusia dengan 3 warna yang kita tahu seperti saat ini. Terus selanjutnya, mendukung program privatisasi yang berarti mengubah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara menjadi swasta untuk meringankan ekonomi. Nah, di sini juga ada contoh kebijakan era Yeltsin, yaitu ciri-cirinya adalah era liberalisasi dan kebebasan. Nah, di masa ini, dalam buku Monra digambarkan dari nasib masyarakat Soviet yang mulai sadar akan propaganda dan rezimnya. Nah, mereka ini mencari-cari kebebasan. Pada buku ini disimbolisasi dengan pergi ke luar angkasa. Di sini juga dalam bukunya membahas tentang kehidupan masa kecil Omonra yang juga mengidentifikasikan nilai-nilai Soviet yang dulu dianut pada zaman itu. Selanjutnya, Baiklah, selanjutnya kita masuk ke analisis. Nah, jadi novel ini menceritakan pemeran utama, Omon, yang melintasi batas antara kanak-kanak dan dewasa. Dia ingin menjadi kosmonot dan pahlawan, tetapi ketika ia memiliki kesempatan untuk mewujudkannya, dia menyadari bahwa kepahlawanan hanyalah ilusi yang dimuliakan. Meskipun anak-anak percaya bahwa dunia memiliki banyak kesempatan bagi orang dewasa, mereka akhirnya belajar bahwa tanggung jawab yang dimiliki orang dewasa sangat membatasi daripada membebaskan. Nah, di masa remajanya, Omon ini menyadari bahwa dia harus melepaskan diri dari tuntutan masyarakat Soviet dan batasan ideologis negaranya yang dianggapnya kaku. Dia mengeluh bahwa ia tidak diizinkan untuk memiliki jalan pikirannya sendiri, dan dia selalu khawatir bahwa seseorang akan mengawasinya. Lingkungan seperti itu dianggap sangat menyesakkan. Oke, boleh next. Baik, selanjutnya analisis yang selanjutnya, Omon yaitu seorang laki-laki yang tumbuh dan selalu ingin berkembang. Dari kecil, ia sangat menyukai tentang luar angkasa. Disebutkan bahwa suatu ketika Omon dan temannya yaitu Mityok melihat kerajinan pesawat luar angkasa dengan hiasan yang bertuliskan CCCR atau USSR, dan dia menjadi sedih karena suatu alasan berbeda dengan temannya yang merasa gembira. Omon selalu berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan bintang merah di Soviet. Teknologi luar angkasa, singkatnya, yaitu satu-satunya tempat di mana mereka benar-benar terbang adalah kesadaran kolektif warga Soviet. Sama seperti ruang makan di sekitarnya adalah ruang di mana kelompok yang tinggal di camp sebelumnya meluncurkan kapal luar angkasa, sehingga mereka masih akan melintasi kontinum ruang dan waktu di atas meja makan, bahkan ketika pencipta tidak lagi ada. Omon dan Mityok yang mendaftar di sekolah penerbangan militer, dalam pertemuan kelasnya, Letnan Kolonel menyindir birokrasi Soviet, yaitu patriotisme
dan kejantanan sekaligus. Seperti di dalam percakapan yang dilontarkan oleh Letnan Kolonel, yaitu yang selalu mengatakan tentang periode praperang, yaitu masa yang sedang mereka jalani didefinisikan sebagai periode praperang. Selain itu, Letnan Kolonel mengatakan kepada semua orang bahwa bukannya menakut-nakuti, tetapi harus ingat tanggung jawab yang dipukul di pundak. Ketika mereka mendapatkan ijazah dan pangkat mereka, maka mereka akan menjadi pria sejati dengan kota Moskow yaitu sebagai ibu kota yang hanya ada di Soviet. Dan Pelevin seperti ini menggambarkan program luar angkasa di Rusia sebagai sebuah perusahaan propaganda besar, sebuah pengalih perhatian terhadap kertas atas kekotoran dan ketakutan akan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya. Baiklah, analisis selanjutnya. Oman yang merupakan pemeran utama itu berteman dengan Mityok yang juga berambisi untuk terbang ke bulan. Nah, mereka pun mendaftar ke Akademi Mariesiev di Zarais dan berhasil lulus ujian. Setelah upacara perpeloncoan singkat yang dimana mereka itu diikat ke tempat tidur dan didorong ke sana-sini, mereka kemudian menemukan hal-hal tersirat. Hal pertama yang ditemukannya adalah tradisi mengamputasi kaki taruna untuk menunjukkan kepahlawanan Soviet. Soviet pada saat itu sangat ingin pergi ke bulan untuk bersaing dengan Amerika Serikat. Tetapi satu-satunya masalah adalah bahwa teknologi Soviet tidak cukup maju untuk mengirimkan roket ke bulan, mengoperasikan penjelajah tak berawak, dan mengembalikan manusia dari bulan. Akibatnya, setiap tahap roket dioperasikan oleh seorang pria, pada akhirnya pria tersebut akan hilang dan mati, dan penjelajah akan dioperasikan oleh seorang pria yang tidak memiliki cara untuk kembali ke bumi. Nah, ketika Oman dan Mityok diberitahu tentang ini, mereka menjadi kurang antusias. Buku ini adalah sindiran yang cukup lugas mengenai banyak hal tentang Uni Soviet, terutama yang ditunjukkan pada program luar angkasa Soviet yang dianggap oleh penulisnya, yaitu Pelevin, jauh di belakang program luar angkasa Amerika Serikat dan dikelola dengan cara yang benar-benar amatir, tetapi menurut Uni Soviet pada saat itu harus berhasil atau setidaknya berhasil untuk mengimbangi Amerika Serikat. Oke, next. Novel ini menunjukkan bahwa bagi rezim Soviet, kosmos hanyalah alat atau kurban yang dipersembahkan untuk kejayaan negara. Beberapa dari kosmos ditampilkan kepada publik sebagai pahlawan yang layak dihormati, pahlawan yang dapat hidup melalui perwakilan publik, tetapi ketika Oman akhirnya mencapai realisasi mimpinya untuk menjadi kosmos, ketika KGB menawarkan dia peran dalam penerbangan bulan, dia percaya bahwa itu menjadi misi bunuh diri dan bahwa perannya sampai kematiannya terdiri dari pekerjaan yang membosankan dan perbudakan. Penulis itu di sini Pelevin sangat kritis terhadap negara Soviet yang digambarkan manipulatif dan menghabiskan waktu dan uang untuk menipu orang daripada memperbaiki kondisi kehidupan rakyat Soviet pada saat itu. Oke, next. Nah, salah satu atasan Omon yang bernama Urchagin menyampaikan pidato di mana dia mengatakan bahwa dalam melayani kebenaran tertinggi seperti Marxisme tidak apa-apa untuk melakukan serangkaian ketidakbenaran. Nah, hal ini adalah rasionalisasi yang tidak diterima oleh Omon. Dia hanya menyetujui misi itu karena dia tidak punya pilihan lain. Nah, Omonra dengan santai mengacu pada penipuan lain yang dilakukan oleh Uni Soviet. Hal ini tersirat bahwa mereka tidak pernah memiliki bom atom yang nyata. Sang penulis menggambarkan kecenderungan bangsanya menuju pada kebesaran yang palsu. Dia menunjukkan bahwa citra negara yang diproyeksikan ke luar negeri dan kepada warganya adalah sebuah kebohongan, di mana program nuklir ekspansif Uni Soviet yang sebenarnya dan ambisi kosmik adalah masyarakat ini ditandai oleh penindasan, ketidakefisienan, dan kemiskinan. Oke, boleh next. Baik, dalam kutipan ini kita bisa lihat bahwa dalam novel ini Pelevin juga menyindir gitu pada masa Uni Soviet, di mana pada masa tersebut terdapat banyak kata-kata yang berkaitan dengan perdamaian, Lenin dan USSR, bahkan
saking banyaknya kata-kata tersebut nih harus sampai dipropagandakan ke bulan gitu. Propaganda yang sangat kuat dari Uni Soviet tuh di sini digambarkan bahwa ya harus sampai ke bulan gitu. Kita bisa lihat di sini dalam kutipannya bahwa Uni Soviet pada saat itu berusaha untuk mengirimkan ke luar angkasa dengan kata-kata yaitu peace, Lenin, dan USSR. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke. Di sini selanjutnya di sini dalam novel ini juga terdapat kutipan seperti yang dapat dilihat pada layar. Kutipan ini tuh menceritakan ketika pimpinan si Omon ini sedang mengatakan kepada Omon gitu bahwa Uni Soviet memiliki teknologi yang lebih canggih daripada Barat. Namun ternyata semua itu cuman bohong doang gitu. Di sini Pelevin tuh menyindir bahwa Marxis merupakan ideologi yang cenderung mengutamakan muslihat dibandingkan di samping kebenaran kayak gitu. Oke, mungkin bisa di next. Ya, baik teman-teman, ini sumber yang kelompok kami gunakan ya. Mungkin kalau misalnya ada yang pengen coba baca-baca, bisa kunjungi situs ini. Dan saya kembalikan kepada Jasmine Rizky. Baik, terima kasih teman-teman kelompok. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan melalui link YouTube kami. Terima kasih.